Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai guru pakar di sini, Pak ya. Beliau berkompeten pada kompetensi sekolah. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan terima kasih waktu. Oke, siap Bu Sipa? Siap Bu, Pak. Tadi sore agak putus-putus nih Pak Yogi nih. Ya nggak apa-apa lah. Ya, apa-apa mengalir aja. Ada settingan ke Ya. Oke, nomor 1 menurut Bu Sipa nih, kenapa siswa lebih senang praktek di lab komputer daripada teori di kelas, Bu? Oke, terima kasih Pak Yogi atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya Pak ya, sependek pengetahuan dan pengalaman saya, kenapa siswa lebih senang praktek ya Pak ya daripada teori, itu karena biasanya anak itu senang belajar ketika ia dilibatkan secara langsung gitu Pak. Dilibatkan secara ini dalam artian ketika ia sudah mendapatkan pengetahuan atau teorinya, dia ingin langsung mempraktikkan apa yang sudah dia dapatkan di kelas gitu. Jadi jadi anak lebih tertarik dan lebih tertantang mungkin ya Pak ya untuk belajar ketika mempraktikannya secara langsung. Jadi siswa itu terlibat secara langsung antara kinestetiknya gitu Pak ya, antara gerakan tubuhnya dengan teori yang mereka miliki, seperti itu Pak. Ya, jadi bisa langsung dipraktekkan mungkin itunya ya Bu ya? Iya betul. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1 selesai ya. Terus pertanyaan nomor 2 nih. Menurut Ibu mengapa minat siswa membaca materi atau membaca lah masih rendah? Kenapa itu Bu? Minat baca ya Pak ya. Itu sebenarnya bisa dipengaruhi oleh 2 faktor Pak. Ada yang dari internal, ada juga yang dari eksternal. Nah, untuk faktor internal biasanya siswa memiliki minat yang rendah itu karena satu kebiasaan membacanya rendah juga gitu Pak. Jadi mereka tidak terbiasa untuk membaca. Nah, selain itu juga kemampuan membacanya itu juga rendah gitu. Misalkan kemampuan membaca di sini mereka tidak bisa membaca secara cepat dan tidak bisa memaknai apa yang mereka baca gitu, sehingga jadi malas gitu untuk membaca dari pelajaran di sekolah gitu. Nah, selain itu kalau dari yang faktor eksternalnya, yang pertama mungkin keterbatasan bahan bacaan yang mereka punya gitu, entah mereka kurang eksplor materi bahan bacaan di internet, atau memang untuk bahan bacaan seperti buku itu belum tersedia secara baik itu, sehingga mereka minat membacanya pun menurun seperti itu. Nah, selanjutnya yang dari eksternal mungkin yang terakhir karena metode pembelajaran yang diberikan guru gitu Pak. Jadi biasanya mungkin ada beberapa pelajaran yang mereka mendapatkannya hanya diberikan untuk mengerjakan soal saja gitu, tanpa mereka diberikan tugas untuk mencari bahan materi secara sendiri, secara mandiri, sehingga mereka tidak pernah membaca gitu. Jadi langsung saja mengerjakan soal seperti itu Bapak. Terima kasih untuk minat bacanya ya yang rendah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa siswa itu masih banyak aja gitu kesalahan dalam perhitungan perhitungan dasar kayak perkalian, pembagian itu kan SMK ya, kelas 1 gitu. Istilahnya perhitungan dasar aja kok masih salah gitu. Faktor apa gitu ya Bu ya? Menurut mereka gitu. Ya, kalau menurut saya hal yang mengakibatkan rendahnya kemampuan ini ya Pak ya, berarti berhitung gitu ya Pak, berhitung. Ya, pembagian dasar perkalian aja masih salah gitu. Kadang-kadang. Ya. Nah, itu mungkin yang pertama ini Pak, faktornya mereka kurang terbiasa, pembiasaan saja gitu. Jadi mungkin kan dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak selalu menggunakan konsep matematika dasar atau berhitung dasar itu gitu Pak. Jadi kurangnya pembiasaan sehingga belajar menggunakan
materi-materi dasar itu mereka jadi kurang sulit untuk beradaptasi dengan materi tersebut. Terus mungkin mereka kurang tadi Pak membaca ya karena minat mungkin masih rendah, jadi mereka juga kurang untuk membaca materinya serta kurangnya latihan gitu Pak. Karena kan kalau berhitung perkalian pembagian itu memang harus banyak berlatih gitu ya Pak. Jadi mungkin karena mereka dikarenakan juga karena mereka kurang berlatih tentang materi-materi dasar berhitung tadi gitu Pak. Gitu. Pertanyaan lagi Bu nih. Hey. Yeah. Saya kan ngajar informatika Bu ya. Mungkin ketika praktek di lab masih ada saja siswa yang kadang kurang bisa komputer atau ngetik belum bisa. Itu kalau dari faktor BP gimana itu Bu? Microsoft Word nggak bisa. Oke, ya berarti yang dasar-dasar juga masih belum bisa gitu ya Pak ya mereka. Masuk lab juga masih ya melongo-melongo lah. Iya. Mungkin karena pertama memang untuk ajaran baru ini kan baru lagi di sekolah gitu ya Pak ya, luring lagi mungkin mereka masih perlu menyesuaikan adaptasi tentang pembelajaran di sekolah. Terus yang kedua mungkin siswa belum memiliki kemampuan untuk eksplor tadi Pak, eksplor sendiri secara mandiri tentang dasar-dasar dasar-dasar informatika yang memang diperlukan di sekolah gitu Pak. Nah selain itu juga mungkin bisa dievaluasi lagi untuk metode pembelajarannya sehingga anak juga bisa mendapatkan materi dengan baik gitu, bisa menerima materi dengan baik gitu sehingga materi yang diberikan oleh guru mereka bisa menyerapnya dengan baik gitu Pak. Terus bisa juga diakibatkan tadi yang sudah disinggung bahan bacaan juga sangat penting ya Pak ya, selain mereka harus mengeksplor sendiri atau banyak praktek sendiri walaupun jadi kan prakteknya itu tidak hanya ketika guru diinstruksikan oleh guru saja tetapi bisa dipraktekkan secara mandiri entah itu di rumah atau bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah itu Pak. Jadi harus ada kemauan dulu dari siswanya dan sadar bahwa mereka tuh kurang mampu gitu. Ketika mereka sudah sadar bahwa mereka kurang mampu di bidang tersebut, seharusnya mereka memiliki kemampuan yang tinggi untuk mempelajari hal tersebut. Itu Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Tadi kan menyinggung metode. Jadi metode pembelajaran yang sesuai nih buat kelas 10 SMK 24 kelas 10 pelajaran informatika nih, baiknya atau bagusnya apa sih metode pembelajarannya sih Bu? Oke, kalau untuk informatika kan Pak pelajarannya memang lebih cenderung ke praktek ya Pak ya, lebih banyaknya tuh ke praktek gitu. Nah, mungkin bisa di metode pembelajarannya itu menggunakan metode eksperimen gitu Pak, di mana tadi ya sudah dijelaskan juga bagaimana anak bisa terjun langsung gitu dengan apa yang mereka didapatkan di bahan bacaan, mereka bisa mempraktekannya langsung secara langsung di lab gitu. Nah, dengan metode eksperimen ini mereka jadi tahu mana trial and error-nya gitu ya, mereka bisa mencoba dan bisa mengevaluasi di mana hal letak kurangnya seperti itu. Nah, terus yang metode yang bisa dicoba atau yang bisa diupayakan mungkin dengan metode demonstrasi, Pak. Di mana metode demonstrasi ini jadi guru atau pengajar di kelas itu bisa memperkenalkan secara langsung alat-alat atau materi yang sedang dijelaskan di kelas tersebut. Jadi siswa tidak membayangkan alatnya itu secara bebas gitu, tapi guru juga memberikan contoh alatnya gitu ya kepada siswa agar siswa tidak berpikirnya terlalu jauh gitu ya Pak ya. Gitu. Terus yang terakhir mungkin bisa menggunakan metode tutorial atau bimbingan. Nah, kalau metode tutorial atau bimbingan ini mungkin bisa dikhususkan untuk ruang lingkup yang lebih kecil lagi gitu Pak. Jadi pengajar bisa menjadi mentor, menjadi fasilitator ketika siswa sedang mengerjakan proyek dari gurunya seperti itu Pak. Terima kasih Bu Sipa atas jawaban wawancaranya. Mungkin jawaban Ibu akan saya data dan tulis untuk tugas dan pengumpulan ke dosen ya.
Mungkin cukup sekian ya untuk wawancaranya. Ya, kita bisa menjawab ya Pak ya. Iya, sama-sama. Karena kita di sini sebagai guru kita lebih ekspertis, lebih paham. Mungkin sekian untuk wawancara Oke, Bapak. wawancara ini.